Selamat pagi kali ya, supaya kita semangatnya tetap pagi ya. Selamat pagi teman-teman, semoga dalam keadaan baik ya Pagi. semuanya. Oke, bener banget tadi yang dibilang sama Kak Jeremy, kita akan sharing tentang, campaign digital sih lebih tepatnya. Jadi kayak, lagi pandemi gini nih, apa sih yang bisa kita lakuin gitu kan, tetap tetap menyebarkan, apa namanya, kegiatan positif, ya udah melalui digital gitu kan. Apalagi karena kan kita, semuanya lagi pandemi gini ya, udah pasti semuanya harus di rumah aja gitu kan. Oke, sebelumnya, tadi udah disampaikan ya kalau aku berdua nih sama Kak Hanin. Jadi dari YCAP nih ada aku sama, Kak Hanin. Jadi nanti aku akan, sharing tentang apa sih programnya, habis itu nanti Kak Hanin akan sambungin tentang gimana sih cara marketinginnya, kayak gitu sih kurang lebih ya. Oke, sebelumnya aku juga mau mau bilang, sorry aku pakai masker soalnya kita lagi ada di kantor, jadi kita harus pakai masker gitu ya supaya, apa namanya, sama-sama terjagalah ya. Oke, aku juga akan matiin kamera karena aku akan sharing, share ya, aku akan share screen. Oke, sebentar ya. Nah, sambil menunggu mungkin ya teman-teman ini mumpung nih teman-teman ada expertise dari YK Foundation, teman-teman bisa siapkan langsung pertanyaan-pertanyaan nanti di akhir. Saya merasa, teman-teman harus nyiapin banget sih karena ini teman-teman harus bisa gali dari sekarang ya, supaya CSR kalian, wah di antara kelas-kelas lain. Saya nggak mau tahu ya, saya udah hadirkan pembicara nih. Semangat ya buat Galak teman-teman hari banget ini ya. ya. Silahkan Kak Neneng. Siap, ya. Udah tampil belum ke teman-teman? Boleh kasih reaction aja ya kalau misalkan udah. Oke, sip. Oke, teman-teman, jadi, aku sebelumnya mau ini dulu ya, mau, kasih tahu teman-teman atau mau kasih informasi kalau aku bawain programnya ini yang ada di, divisinya atau di departemennya Do Something Indonesia. Oke, pasti teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih Do Something Indonesia itu apa? Kalau belum tahu nanti kepoin aja ya di IG-nya @dosomething_id. Oke, sip. Sebelumnya, campaign ini masuk atau yang diselenggarakan oleh Do Something Indonesia, temanya adalah Asa Digital bareng sama Facebook. Oke, sebelumnya Do Something itu apa sih? Oke, teman-teman, di sini, terlihat ya kayak ada YCAP, Do Something, terus internet, terus user, sama perubahan positif. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya gini teman-teman, jadi Do Something Indonesia yang bergerak di bawah naungan YK Foundation merupakan ruang bagi kalian nih anak muda yang peduli untuk melakukan perubahan sosial. Nah, melalui apa? Melalui beragam topik gitu loh, mulai dari aksi, mulai dari lingkungan, kekerasan, kemiskinan, dan lainnya. Terus habis itu ngapain? Tapi tentunya dengan teman-teman melakukan aksi nyata yang teman-teman lakukan benar-benar, habis itu teman-teman langsung, bawa atau teman-teman langsung, upload ke media sosial teman-teman. Jadi emang ujung-ujungnya adalah digital gitu ya. Nah, terus Do Something Indonesia ini adalah program gerakan sosial anak muda, targetnya itu, anak muda umur 15 sampai 24 tahun. Nah, Do Something Indonesia juga sudah menjangkau lebih dari 105 juta anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Nah, terus, ini, yang tadi aku bilang, our key concept itu adalah Do Something Indonesia melakukan, aksi sosial melalui digital dan targetnya adalah anak muda, dengan pendidikan, melalui, berbagai program atau melalui berbagai ragam, apa namanya, lupa, beragam topik pendidikan, kemiskinan, lingkungan, penindasan atau kekerasan, bencana alam, diskriminasi, sama kesehatan ya. Nah, kalau di sini itu terlihat kayak, Do Something Indonesia itu mengambil beberapa dari Sustainable Development Goals. Jadi kan kalau nggak salah sekarang ada 17 ya. Nah, Do Something itu ngambil dari, 10 dari 17 tersebut, yang tadi aku sebutin. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk menumbuhkan kesadaran anak muda kalau mereka juga bisa menjadi agen perubahan, teman-teman. Terus anak muda juga menjadi lebih bijak dalam beraktivitas dalam kehidupan mereka sehari-hari, serta perbaikan ekosistem baik untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke programnya. Jadi, Do Something Indonesia itu kepikiran kemarin itu pada saat pandemi gini kita harus ngelakuin aksi sosial atau,
apa namanya, kegiatan sosialnya seperti apa ya, gitu kan. Apalagi kita juga lagi pandemi gini. Nah, campaign idea kita adalah, bentuknya tematik nih teman-teman. Jadi kita punya 5 tema untuk, campaign online kita. Yang pertama adalah positive activities, yang kedua positive post, yang ketiga critical thinking, yang keempat stop berita palsu, dan yang terakhir adalah right to achieve. Nah, dari masing-masing tema ini, kita ada tujuannya nih. Tujuannya buat buat apa ya tema-tema ini? Yang pertama kalau untuk positive activities adalah kampanye yang mengajak anak muda untuk melakukan dan men-share kegiatan positif yang dilakukan di rumah selama pandemi corona COVID-19. Jadi, di sini juga kita, sepakat sama Facebook kalau kita melakukan atau mengadakan campaign ini, guna menunjang atau mendukung kegiatan pemerintah dengan hashtag di rumah aja, gitu. Jadi kita align nih sama kegiatan pemerintah karena kita lagi pandemi gini, karena kita lagi PSBB, ya udah kita adain kegiatan ini supaya teman-teman di rumah juga, bisa melakukan hal-hal positif lainnya ya dan ngajak teman-teman lainnya untuk melakukan positif, kayak gitu, kegiatan positif gitu ya. Yang kedua, positive post, itu kampanye yang mengajak anak muda untuk lebih bijak dalam memposting apapun dengan hashtag bijak pakainya. Jadi misalnya gini, misalnya teman-teman, mau misalnya ada berita nih, satu berita. Nah, teman-teman harus lihat dulu nih, berita ini teman-teman mau share atau teman-teman mau mau cari tahu dulu nih faktanya atau kebenarannya gitu. Jadi teman-teman analisa dulu, si berita ini benar nggak nih dari sumber yang terpercaya gitu. Habis itu kalau misalnya memang teman-teman yakin, ya udah teman-teman bisa bisa repost gitu. Gitu. Yang ketiga ada critical thinking, yaitu kampanye yang mengajak anak muda untuk lebih kritis dalam membedakan postingan yang mereka terima benar atau hoaks yang akan di-repost dengan hashtag-nya. Nah, ini align yang sama yang tadi, sama yang bijak pakainya. Jadi, kalau yang si critical thinking ini, selain teman-teman cari sumbernya, ini benar apa enggak, sumbernya dari mana, kedua adalah teman-teman harus tanya sama orang yang lebih kompeten atau, orang yang memang, paham sama, ininya, sama apa namanya, berita tersebut. Atau misalnya contohnya gini, misalnya ada, contoh postingan kayak, eee, apa namanya, sekolah akan diliburkan selama 6 bulan misalnya kayak gitu kan ya, selama 6 bulan ini, berita itu dikeluarkan dari Kemendikbud misalnya kayak gitu. Tapi yang nge-share adalah www.wwgombel misalnya .com kayak gitu kan itu nggak sesuai kan ya sama sumbernya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa lihat dulu dari situ. Kalau misalnya, dari awal aja udah nggak terpercaya ya udah gitu, mendingan diabaiin aja. Tapi kalau misalnya www misalnya Kemendikbud, tapi kan sekarang ada yang kayak bohongnya gitu ya, kayak Kemendikbud underscore apa misalnya gitu, bukan langsung ID atau bukan langsung .com gitu kan. Nah, teman-teman bisa tanya nih sama orang misalnya yang kerja di Kemendikbud gitu, atau orang yang memang, apa namanya, yang tahu tentang berita tersebut, kayak gitu. Jadi emang bener-bener lebih kritis nih, lebih dilihat lagi postingannya gitu, dari sumbernya mana, terus udah ditanya juga dari, orang-orang yang memang, kompeten di bidangnya, gitu. Terus yang keempat ada stop berita palsu. Nah, di sini kampanye yang mengajak anak muda untuk membagikan pengalaman dalam menerima hoaks yang mereka dapat dari, keseharian menggunakan media sosial dan apa yang mereka lakukan untuk stop berita palsu ini. Misalnya contohnya gini, biasanya kebanyakan itu di WhatsApp ya, kayak, "Nih Samsung bagi-bagi, eee, apa namanya, bagi-bagi handphone," misalnya kayak gitu ya, "Samsung bagi-bagi handphone untuk anak-anak yang, belajar dari rumah." Itu, aku juga pernah tuh dapet tuh kayak gitu tuh. Nah, itu bener-bener ada Samsung-nya gitu, tapi, page-nya juga bukan nih, bukan si Samsung beneran karena, setelah itu si Samsung ini, mengadakan kayak klarifikasi kalau itu bukan dari si Samsung tersebut gitu. Jadi gimana caranya teman-teman, apa namanya, menghentikan itu, yaitu dengan cara, yang tadi teman-teman udah kerjain misalnya kayak teman-teman udah cari sumbernya, terus habis itu teman-teman tanya sama yang lebih kompeten, habis itu teman-teman lakuinnya adalah ya udah teman-teman nggak usah repost lagi gitu. Atau teman-teman bisa kasih tahu ke teman lainnya, "Eh, kalau kalian, nerima nerima, apa namanya, menerima informasi dari luar nih, kalian harus tahu dulu ya itu sumbernya dari mana," kayak gitu. Terus, dengan cara stopnya juga teman-teman bisa kayak laporin nih atau, kan biasanya kalau kita terima postingan gitu kita bisa kalau di Instagram itu bisa, teman-teman laporkan gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa lakuin tuh dari situ untuk, apa namanya,
untuk melakukan, supaya, si berita palsu ini tidak tersebar lagi ke, media-media lainnya, gitu. Nah, yang terakhir itu kita ada, temanya adalah Right to Achieve. Jadi kalau misalnya udah dari awal sampai akhir nih udah diajarin nih, apa namanya, teman-teman melakukan kegiatan positif lalu teman-teman men-share di sosial media. Habis itu teman-teman juga belajar gimana caranya membedakan berita palsu atau, benar gitu kan ya. Berita, opini atau hoaks misalnya kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah, eee, teman-teman diminta untuk kayak nulis gitu, nulis goal apa yang sudah kamu capai di tahun lalu ya, tahun 2020 berarti ini. Tahun lalu dan teman-teman tulis goal apa yang belum kamu capai, terus yang mau teman-teman capai di tahun 2021. Nah, jadi kita ngajak itu ke teman-teman buat, ikutan campaign Right to Achieve dengan menulis lagi nih goals-nya teman-teman yang tadi, gitu. Jadi teman-teman bisa tulis via, apa namanya, via buku atau pakai sticky note gitu atau teman-teman sekarang kan semuanya zaman digital ya, teman-teman bisa nulis pakai Canva misalnya, teman-teman tulis di situ tuh kayak, goal saya mau di 2021 adalah apa 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 apa. Nah itu kan teman-teman melakukannya aksinya dengan nyata ya, karena teman-teman nulis tuh, nulis goals-nya teman-teman. Setelah itu teman-teman udah lakuin, teman-teman post deh ke sosial media teman-teman dan ngajak teman-teman, temennya teman-teman untuk ikutan campaign itu juga, gitu. Jadi benar-benar, apa namanya, kita saling ngajak, saling sharing apa yang udah kita lakuin, tentunya dengan kegiatan, positif gitu ya. Lalu ini untuk campaign detailnya teman-teman. Kalau yang tadi udah dikasih tahu tuh, programnya atau campaign-nya apa aja. Nah sekarang, campaign detailnya ini sama ya sebenarnya, sama kayak kalau misalnya teman-teman pasti pengguna Instagram kan, pasti teman-teman juga tahu nih kalau misalnya kayak giveaway atau program-program yang ada di Instagram tuh kayak apa aja. Nah, ini sebenarnya, eee, kurang lebih sama, yaitu kayak mengajak setiap member DSI dan pengguna internet lainnya untuk ikut serta dalam kampanye tematik dengan cara melakukan kegiatan positif selama di rumah, sesuai dengan tema yang sudah berlangsung. Lalu mengabadikan momen ketika kamu selama di rumah, terus update kegiatanmu ke media sosial, dan jangan lupa follow dan tag DSI dan Facebook sertakan hashtag Asa Digital dan tema yang sedang berlangsung. Misalnya contohnya di rumah aja yang tema pertama tadi. Lalu jangan lupa juga untuk ajak minimal 3 teman kamu untuk mengikuti kampanye positif ini. Gitu sih teman-teman. Nah, kalau, habis itu teman-teman, kalau misalnya sudah melakukan itu semua, ya teman-teman tinggal upload ke sosial media teman-teman dan jangan lupa ini, tag si DSI di @dosomething_id. Terus di sini juga teman-teman bisa lihat Facebook page-nya DSI ada di Do Something Indonesia. Nah, teman-teman, selain itu juga, kok udah kalau misalkan udah ikutan kayak gini terus apa gitu kan ya. Nah, kita juga selain kayak ngajak buat teman-teman atau anak muda untuk melakukan kegiatan positif, kita juga pasti kasih kayak reward gitulah ke teman-teman yang udah ikutan gitu. Jadi kita ada reward-nya nih buat teman-teman yang ikutan. Jadi, buat teman-teman yang memang, kreatif terus memang, apa namanya, mengikuti, kegiatan kita, kita tuh, selain kayak men-share di feed, kita juga share di IGS, di Instagram Story. Jadi kita juga kasih kayak template-template gitu, nah teman-teman bisa ikutin, bisa isi. Kalau teman-teman kreatif, cara ngisinya di template itu, nah itu bisa jadi salah satu, pemenang untuk kampanye ini gitu. Sebenarnya nggak banyak juga sih hadiahnya, semua totalnya 10 juta untuk yang mengikuti kampanye ini gitu. Nah, tapi sayang banget nih kalau sekarang kampanyenya udah selesai gitu, jadi teman-teman nggak bisa ikutan. Cuman tenang aja kita juga ada, apa, kampanye-kampanye lainnya yang nggak kalah menarik. Jadi teman-teman bisa pantengin terus Instagram-nya DSI dan, bisa ikutin terus kampanye apa aja yang dilakuin sama DSI. Oke, kalau tadi, udah ada programnya, udah ada gimana, cara jalaninnya atau detail campaign-nya. Habis itu apa? Habis itu adalah kita buat timeline-nya nih teman-teman. Kalau kita udah tahu programnya kayak gimana, kita udah tahu call to action-nya kayak apa, habis itu kita ngejalaninnya berapa lama gitu kan, durasinya seperti apa, timeline-nya kayak gimana. Nah, jadi kemarin itu kita bagi nih, setiap, tema kita bagi, setiap bulan.
Nah, tapi khusus untuk yang COVID ini karena itu isunya lagi trending banget, jadi kita kasih 2 bulan nih teman-teman. Jadi untuk positive activities itu kita kasih 2 bulan di Mei sama di Juni, kemudian di Juli ada positive post, di Agustus ada critical thinking-nya, di September ada stop berita palsu dan terakhir, tadi ada di Oktober di right to achieve-nya. Jadi setiap, tema, kampanye yang kita buat itu semuanya ada durasinya. Jangan lupa ya teman-teman kalau teman-teman udah punya nih programnya apa, teman-teman udah tahu call to action-nya seperti apa, jangan lupa juga durasinya berapa lama gitu ya kalau bikin campaign. Nah, selanjutnya, eee, selanjutnya adalah dari segi marketingnya nih teman-teman. Nah, ini akan dibawain sama, partner aku dari YCAP juga. Namanya Kak Hanin. Jadi aku langsung share aja ya Kak Hanin ya. Jadi Kak Hanin bisa langsung, Silakan Neneng. oke siap. Iya, halo teman-teman OMN semuanya. Selamat siang. Jadi perkenalkan aku Hanin, aku sebagai salah satu PIC di communication team di YCAP. Jadi aku dan Neneng itu sering kerjasama untuk bikin campaign-campaign seperti yang tadi Neneng sudah sampaikan. Jadi karena since lagi pandemi gini, makanya beberapa campaign DSI itu kita lakukan secara online gitu kan. Nah mungkin saat ini bisa diterapkan juga sama teman-teman UMN yang lagi mau bikin campaign secara online yang pasti kan gitu, karena kalau campaign offline, terbentur dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung sampai sekarang. Nah, aku mau kasih tahu beberapa mungkin ini sudah pernah ya teman-teman juga pernah tahu atau pernah belajar di communication atau mungkin ada di kelas, teori komunikasi atau seperti itu. Jadi tentang, strategi marketingnya seperti apa. Paling penting kita tuh harus pakai yang namanya AIDA model. Mungkin juga udah pada pernah dengar, what is AIDA model? Jadi AIDA itu, adalah singkatan, yaitu awareness, interest, desire, and action. Awareness ini bisa juga, kadang-kadang kita suka bingung nih, awareness-nya tuh harus seperti apa sih gitu loh. Atau kadang-kadang bisa disebut juga sebagai attention, jadi awareness or attention gitu kan. Jadi gimana caranya kita membuat campaign kita itu diketahui oleh banyak orang gitu loh. Yang pertama pasti kita harus bikin campaign kita itu di-aware dulu nih sama, target market kita. Tadi kan Neneng juga sudah menjelaskan pada saat di awal-awal ya, ketika campaign plan itu harus ada target market-nya dulu nih gitu. Siapa sih yang mau kalian jadikan target market dari campaign ini? Ya. Oke, such as DSI ya. Kalau DSI itu memang kita mengarah kepada anak-anak muda, karena komunitas yang ingin dijangkau juga adalah anak-anak muda. Jadi kayak kalian-kalian ini nih gitu. Kemudian ada juga berarti kurang lebih kita tuh Gen Z sampai milenial gitu. Nah, terus gimana caranya kita membuat target market kita itu aware sama produk atau service. Dalam hal ini kita bicara services ya. Jadi gimana caranya mereka aware sama service atau campaign yang akan kita bikin. Terus kemudian gimana sih kita cara outreach strateginya, gimana cara kita menjangkau mereka. Nah, itu udah harus dibikin satu bagian yang jelas gitu. Mungkin kalau misalnya sekarang teman-teman di sini mau bikin campaign kan pasti bikinnya nggak sendiri ya, per tim ya atau aku nggak tahu nih, nanti biasanya kalian, sama dosen juga Kak, atau misalnya sama teman-teman kelompok. Nah, itu kalian bisa bikin yang namanya brainstorm atau bisa, ibaratnya kayak sharing sharing tapi, bikin ide-idenya itu dikeluarin seperti apa gitu loh. Itu namanya, brainstorm ya. Jadi kalau kita nih di sini nih di YCAP nih, kita juga ketika bikin campaign tuh biasa aku dan Neneng dengan tim yang lain tuh kita bikin brainstorm. Itu mungkin kalian bisa jadwalin seminggu sekali atau seminggu 2 kali, sefleksibelnya waktu kalian aja gitu. Terus apa sih brand awareness campaign itu? Nah, jadi brand awareness campaign itu adalah, cara kita menjangkau orang-orang yang target market kita tadi, tentunya dengan hasil dari brainstorm yang sudah kalian bikin gitu. Oke, misalnya dalam DSI ini, kita mau bikin awareness-nya adalah dengan cara bikin online challenge misalnya. Dengan apa nih? Kita bikin teaser-teaser di Instagram, kita kasih tahu ke mereka apa sih tentang bullying atau apa sih tentang online challenge tentang right to achieve itu seperti apa, asa digital itu seperti apa, kita kasih tahu tuh. Jadi nggak langsung kayak main ke action-nya gitu loh. Jadi kayak ngasih tahu dulu nih dalam bentuk misalnya fun fact-nya gitu. Bullying itu tuh seperti ini bla 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 bla, bullying itu saat ini sedang marak. Jadi kayak ngangkat isu-isu yang terkini gitu. Nah, terus which tool atau platform yang kita pakai itu apa? Nah, tadi kalau untuk DSI kita makanya Instagram. Kalian nanti bisa bisa berbagai platform bisa kalian pakai. Mungkin nggak hanya sosial media gitu. Mungkin kalian juga mau menggunakan WhatsApp Blast gitu kan, atau mau menggunakan email blast, something like that gitu. Sesuatu yang kira-kira related dengan awareness kalian itu gitu. Terus what should the message be? Jadi apa sih di awareness itu ya tadi aku bilang. Jadi yang harus ada dalam awareness itu tentunya bagaimana cara kalian menjangkau
orang-orang itu, target market itu agar, lebih tahu nih apa yang akan kalian campaign-kan. Jadi langsung to the point aja kalau bisa. Kemudian yang kedua itu adalah interest. Jadi kita lihat harus tahu nih konten strateginya atau gimana cara kita meningkatkan interest terhadap orang-orang tuh terhadap campaign kita itu gitu. Tadi aku bilang, berarti kita bisa menggunakan beberapa konten-konten di sosial media gitu. Nah, konten-konten ini kan kalian bisa belajar nih konten visual. Jadi ada konten visual yang namanya ya konten visual itu berarti mencakup wording atau copywriting plus image design. Jadi harus nyambung tuh antara dua itu, harus berkesinambungan. Nah, terus tadi mau menyebarkan di mana interest-nya ini gitu, mau menyebarkan di mana, apa namanya, teaser-teaser ini, informasi tentang campaign kalian gitu. Mungkin kalau kalian juga pengen menggunakan selain media online, mau pakai media offline bisa juga sih bikin kayak flyer, brosur gitu. Cuman, aku nggak tahu apakah saat ini masih efektif atau tidak gitu ya. Mungkin tingkat efektivitasnya bisa dalam ya 40-50% gitu karena, sudah digitalization kan sekarang di mana-mana, gitu. Lalu yang ketiga adalah desire. Desire tuh jadi ada keinginan gitu. Apa sih kira-kira yang bikin, service kalian atau campaign kalian ini itu, berbeda dibandingin, campaign-campaign yang sudah ada gitu loh. Terus kalian juga bisa pakai, cara-cara atau misalnya untuk menyebarkan, tips atau misalnya menyebarkan, saran dan juga konten-konten seperti tips-tips gitu. Jadi campaign kalian itu pun akhirnya jadi lebih kena ke orang-orang atau market kalian. Mungkin nggak usah pakai bahasa yang terlalu berat. Intinya desire itu menimbulkan rasa keingintahuan mereka supaya, "Oke, campaign-nya ini ternyata keren banget loh, campaign-nya si Do Something ini loh," gitu. Jadi tim Do Something ini tuh bahkan ketika, ingin melakukan desire ini mereka sampai bikin survei gitu, kadang-kadang bikin survei, bikin yang namanya, kuesioner sampai kayak gitu. Jadi biar tahu nih kira-kira, campaign gua udah tepat belum ya, sesuai dengan apa yang mereka mau atau pesannya udah nyampe belum ya ke mereka, seperti itu. Yang terakhir baru masuk ke action. Action ini di mana akhirnya mereka bertindak gitu kan, "Oke, kita mau bikin online challenge karena online challenge ini ternyata saat ini lagi digemarin," gitu. Karena dengan online challenge itu, misalnya si Do Something ini bisa nih, menyampaikan pesan mereka, bahkan bisa menyebarkan positif, action gitu ke, target market ataupun ke komunitas yang ingin dituju. Jadi seperti itu. Nah, di sini action-nya mereka pakai apa? Di sini beberapa platform yang kita sudah pakai itu adalah, seperti di sosial media udah pasti, terus kemudian, kita juga waktu itu sih masih sempat ada campaign offline ya Neneng ya. Jadi Neneng sempat turun ke jalan tuh waktu itu, ke kampus-kampus tuh juga masih sempat Benar menyebarkan, benar benar banget. asiknya sih gitu ya Neng ya, kalau memang Mhm. nggak ada Covid, nggak ada enaknya gitu, kita bisa langsung turun ke jalan gitu. Nah, itu tadi yang namanya action. Jadi yang terakhir tentunya harus ada action dari setelah apapun, tindakan yang kalian tadi, lakukan. Awareness, interest, desire, kemudian terakhir harus ada action. Next, Neng. Oke, nah ini adalah key element of campaign. Jadi apa sih elemen-elemen yang harus ada dalam sebuah campaign? Tadi aku udah sempat mention di AIDA tadi ya gitu. Yang pasti harus ada objektif, target audience, dan ada key message. Objektif itu kita bisa pakai SMART metode nih gitu untuk pengukuran objektif, yaitu SMART, measurable, achievable, realistic, dan timely. Jadi harus harus tepat sasaran, harus bisa terukur, dan kira-kira kalau udah terukur nih gitu, bikin KPI-nya udah terukur nih gitu, pasti achieve nggak? Jadi kalau bisa untuk awal-awal mungkin jangan terlalu tinggi gitu targetnya. Misalnya, oke, gue mau menjangkau 1.000 orang gitu, tapi dalam kondisi pandemi gini menurut kalian possible nggak gitu dalam untuk menjangkau 1.000 orang? Misalnya ya dibikinlah 100 orang. Yang penting 100 orang itu semuanya sama-sama paham nih, sama-sama tahu dan sama-sama ngerti campaign apa yang kalian ingin buat gitu. Realistik nggak gitu? Oke, berarti kalau sekarang hal campaign yang realistik itu seperti apa? Ya berarti campaign-campaign yang bisa kalian bikin dalam kondisi pandemi gini, dalam kondisi online berarti gitu, dalam kondisi dengan cara digitalisasi gitu kan. Dan timely itu berarti ya harus tepat waktu gitu. Jadi ya campaign juga jangan terlalu lama gitu. Mungkin bisa sekitar 3-6 bulan karena kan persiapannya biasa kalau untuk bikin suatu campaign itu 1-2 bulan lah gitu. Kemudian target audience-nya itu juga harus kalian sesuaikan dengan tema campaign dan tujuannya. Target audience-nya mau siapa? Kalau mungkin saat ini mau menyebarkan tentang mental health, tentang bullying atau tentang apapun itu yang related issue yang lagi berkembang sekarang, berarti ya tujuannya juga harus jangan keluar jalur gitu, jangan sampai nanti kalian mau bikin tentang mental health atau bullying tapi tujuannya itu ke misalnya umur 35 sampai 60 ke atas gitu yang which is ternyata mereka sebenarnya sudah tidak mengalami hal-hal seperti itu, gitu. Yang terakhir itu key message.
Jadi pastikan selalu menggunakan namanya call to action ya dalam setiap materi campaign. That's why kayak di DS itu selalu ada kayak apa namanya, sebarkan positif gitu kan, atau misalnya call to action-nya adalah yuk apa namanya, yuk sebarkan kebaikan atau yuk sebarkan tindakan positif seperti itu kurang lebih. Jadi intinya harus selalu ada call to action-nya di setiap materi campaign. Baik itu nanti di poster, di brosur, di mana namanya, konten visual sosial media, nah itu pun harus selaras, harus sama, jangan sampai beda-beda call to action-nya, gitu. Itu aja sih, sekilas dari kita ya, Neneng ya. Mungkin kalau nanti, aku kembalikan ke Pak Fahri dan juga ke Jeremy, kalau mungkin ada yang mau pertanyaan boleh banget, silahkan. Iya, bener banget. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja open mic-nya, tanya ke kita, terus kita, akan coba jawab ya Kak Anin Iya. ya. Oke, teman-teman, ini untuk presentasinya berarti sudah selesai ya dari teman-teman YCAP. Nah, ini terbuka teman-teman yang mau bertanya nih. Mungkin ada yang mau bertanya terkait soal ide gitu ya, atau mungkin kayak mana strategi marketingnya nanti. Mungkin Mas Fahri mungkin mau memancing-mancing dikit untuk teman-teman, Mas. Ya, boleh boleh boleh. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mbak Neneng dan Mbak Hanin sudah sharing. Ini tentunya akan sangat bermanfaat ya untuk memberikan insight bagi mahasiswa atau teman-teman di sini semua. Karena, tadi aku mau highlight 2 poin ya, 2 poin di materi yang telah disampaikan. Poin yang pertama soal SDGs ya, bener banget bahwa kalau kalau kita mau membuat sesuatu ya, harus membuat sesuatu terutama sosial gitu ya, social activity, social campaign maupun social program, ini harus ada latar belakangnya, ya atau harus ada, eee, apa sih, pegangannya gitu ya, pegangannya kita mau berdasarkan apa sih ini. Nah tadi sempat di-sharing bahwa campaign yang dilakukan oleh YCAP ini berpegang pada, beberapa poin beberapa goals dari SDGs. Tadi disampaikan sampai malah ada 10 poin gitu ya, dan betul sekarang ada 17 poin, 17 goals SDGs. Di mana saya juga sudah sempat, apa namanya, mengajarkan gitu ya, atau sharing tentang SDGs, sekaligus juga teman-teman kan, minggu lalu saya share bahwa projeknya harus sesuai dengan SDGs juga nih. Ya, terserah mau yang relevan goals nomor berapa, yang penting kalian berpegangan pada salah satunya SDGs. Berpegangan pada apa lagi yang lain, yaitu ISO 26000 misalnya, salah satu core subjeknya. Itu dipersilakan. Nah ini menarik kalau kita lihat bahwa project real gitu ya, yang benar-benar dilakukan oleh lembaga profesional, itu juga sama berpegangan pada SDGs. Nah, kalian ketika mau menjalankan project nanti juga tolong ya punya latar belakang SDGs mana yang kira-kira goals-nya itu relevan dengan kalian. Lalu yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Mbak Hanin soal AIDA. Nah, AIDA memang sangat betul sampai sekarang masih banyak digunakan ya, salah satu konsep yang paling banyak digunakan dalam setiap campaign, baik itu sosial maupun komersial, dilakukan oleh para profesional, ya oleh brand-brand, korporasi, lembaga, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman juga selain AIDA, bisa menggunakan mungkin kalau sekarang itu, kalau digital pakainya yang iSaaS tuh, Mbak, ya. Bisa bisa menjadi insight tambahan bahwa iSaaS itu, eee, lebih banyak sekarang digunakan di era digital. Apa itu iSaaS? Mungkin teman-teman juga udah pada belajar ya, iSaaS adalah attention, interest, search gitu. Jadi kalau namanya dunia digital mereka searching dulu, cari tahu dulu sebelum apa. Yang kedua yaitu action. Dan terakhir ketika mereka action, mereka suka dengan produknya atau bahkan mereka tidak suka dengan produknya, mereka S yang kedua yaitu share. Ya share, mereka membagikan itu, "Weh gue suka, gue rekomen ini deh," gitu. Atau, "Weh gue nggak suka, jangan beli ini." Wah itu agak mengerikan tuh ya kalau mereka nggak suka dengan satu produk atau satu campaign. Nah itu juga bisa digunakan, oleh teman-teman sebagai model untuk mengeksekusi atau melaksanakan program sosial. Nah intinya saya berterima kasih terhadap YCAP sekarang, terima kasih terhadap insight yang diberikan oleh YCAP ya. Sekarang waktunya teman-teman untuk memberikan respons atau pertanyaan, silakan karena kita punya pro yang benar-benar pro nih ya. Saya masih ingat tahun 2014 pernah sempat mau kerjasama dengan YCAP ya, cuman ada, waktu itu saya masih di Alfamart gitu ya, masih di Alfamart. Ya sempat tahu dari Andi Etnonya, tahu foundersnya YCAP gitu, dan ini luar biasa gitu ya, YCAP itu besar sekali dan, impactful semua program-programnya. Silakan teman-teman.
Saya ada salah satu yang saya kenal nih Mas Fahri ternyata. Ada Titus. Titus nanya dong. Ditembak Oke. langsung ya sama Kak Silakan Jeremy Titus ya. ya. Tapi dia kayaknya udah memang menyiapkan pertanyaan deh. Silakan Titus. Kayaknya calon Ya, ketuanya kebetulan Titus memang nih. tertarik Silakan, sama silakan. ya. Sebelumnya aku ngucapin thank you buat Kak Neneng dan Kak Hanin yang udah share hari ini. Sangat menarik YCAP dan programnya di DSI itu. Aku ada dua pertanyaan sih. Jadi berkaitan dengan program DSI tadi kan ada banyak jenis kampanye. Sebenarnya aku penasaran aja sih sebenarnya program ini tuh dari DSI goals-nya itu apa gitu. Maksudnya sampai orang-orang aware kah atau sampai ke action-nya gitu. Dan satu lagi pertanyaannya itu berkaitan dengan yang tadi dijelaskan soal AIDA atau AISAF mungkin tadi yang Pak Fakhri bilang, pengen minta saran atau insight itu kan oke, memang kalau interest, desire, sampai action itu mungkin tergantung dari kontennya, semenarik apa gitu. Tapi kalau awareness-nya itu sih, karena kalau DSI aku lihat tadi di Instagram sebenarnya udah banyak followers-nya kan. Kalau kita nih baru mau mulai, gimana cara menyebarkan awareness untuk yang baru gitu. Thank you, Kak. Mantap Titus. Oke, mungkin boleh dari Bu Hanindia atau Mbak Neneng boleh bantu jawab. Iya. Thank you ya Titus. Bener loh Kak Jeremy nggak salah pilih orang loh, langsung 2 pertanyaan dia. Kalau saya mah maksimal. Langsung tepat Tepat pertanyaannya. sasaran, heeh. Oke, untuk Titus tadi pertanyaan pertama, tadi agak sempat keputus sama internet ya. Boleh diulang nggak? Maksudnya campaign dari gimana tadi Titus? Oh ya Kak, boleh. Yang pertama tuh kaitannya dengan goals-nya DS ini sebenarnya lebih ke sampai anak-anak muda aware atau sampai ke action-nya gitu. Oh ya, oke. Siap. Thank you Titus. Ya, seperti yang tadi disebutkan juga, jadi pertama memang kita maunya, kalau memang goals-nya si DSI sendiri adalah maunya dalam bentuk aksi nyata atau benar-benar dilakuin sama si anak muda tersebut gitu ya. Cuman kan, balik lagi juga ya, kalau misalnya dari campaign-nya tersebut. Nah, kalau misalkan campaign yang udah kita buat kemarin itu, si campaign, tematik yang 5 campaign itu, nah kita memang, maunya adalah si anak muda ini sampai melakukannya. Jadi memang dari mereka udah tahu nih, apa namanya, mereka udah contohnya kita ambil yang si Yuk Kritis aja kali ya. Jadi kayak misalnya mereka udah tahu nih, kalau si berita itu misalnya, hoaks atau gimana. Nah, mereka apakah mau 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 cuman diri mereka sendiri aja yang tahu gitu atau mereka mau, apa namanya, mau men-share juga ke teman-temannya mereka gitu. Tapi sebenarnya sih sejauh ini memang kita bentuknya awareness awareness sih Titus, baru sampai awareness ya Kak Hanin ya. Karena kalau untuk apa namanya, mungkin Mbak Hanin bisa Mbak Hanin mungkin bisa tambahin juga nanti, di apa namanya, untuk biar nyambung ke pertanyaan 2 juga. Cuman, kalau untuk sejauh ini, memang, kita bentuknya untuk awareness dulu, tapi memang dilakukannya dalam bentuk aksi nyata, gitu. Jadi memang mereka udah tahu nih, mereka udah sadar, terus mereka ngelakuin juga gitu. Terus mereka, apa namanya, setelah itu mereka langsung, kayak share ke media sosial mereka, gitu sih. Mungkin Mbak Hanin bisa ditambahin boleh? Oke, thank you Neneng. Jadi aku tambahin dikit kalau soal DSI tadi ya, selain memang, action-nya itu sudah dilakukan oleh kita menyebutnya kita punya special agent di sini gitu ya, di DSI itu. Jadi kita merekrut beberapa, anak-anak gitu dari kampus atau universitas-universitas untuk tergabung di special agent itu. Jadi mereka itu melakukan, salah satu tindakan action gitu yang sesuai dengan tema yang sudah kita berikan. Sebenarnya action-nya itu pun, bisa kita bilang mungkin bukan direct ya, jadi indirect ya. Jadi mereka itu, menyebarkan positivitas, aktivitasnya campaign CDSI ini mungkin ke beberapa komunitas mereka ataupun teman-teman kampus mereka yang tidak tergabung dalam special agent, itu bisa juga. Tapi ketika mereka menyebarkan ke dalam sosial media mereka, itu berarti mereka sudah mendapat atau bisa menjangkau atau me-reach ya, orang-orang yang menjadi follower mereka, gitu. Jadi itu salah satu cara kita buat menyebarkan action itu. Kalau di DSI sendiri sih sebenarnya di tim kita itu, dalam untuk kita tidak sampai terjun ke action-nya, tapi kita sudah punya plan untuk kira-kira untuk action-nya ini harus ngapain ya, gitu. Tapi untuk action-nya sendiri tadi aku bilang, dilakukan atau dieksekusi oleh si, special agent DSI kita.
Nah, terus menyambung tadi, gimana caranya kalian bisa memulai awareness gitu. Sebenarnya kalau dibilang kan gini, semua brand, semua komunitas itu pada dasarnya, pada awalnya gitu, mereka tuh belum punya, kekuatan ataupun misalnya, apa ya, ibaratnya, "Oh udah terkenal duluan nih," gitu. Enggak juga, pada saat kita ngebangun DSI itu, atau ngebangun YCAP lah ya istilahnya, itu kan pasti kita perlu sesuatu hal yang kita lakukan untuk mencapai awareness. Oke, dalam hal ini aku bisa bicara gini, kita pertama kali mau membuat suatu campaign atau suatu brand itu pasti kita tadi sudah tahu dong ya, apa namanya, awareness, interest, dan desire-nya gitu loh. Kemudian bagaimana sih caranya untuk menjangkau awareness ya, mungkin kita bisa mulai dari komunitas terkecil kita, atau mungkin dalam hal ini dari teman-teman UMN sendiri aja dulu gitu loh. Dari komunitas terkecil itu dulu nih gitu, dari ibaratnya kayak, lingkar satunya dulu nih gitu. Yaitu teman-teman UMN, kan kalian pasti punya teman yang beda-beda, punya kelompok yang berbeda-beda gitu, punya komunitas yang berbeda-beda, nggak mungkin dong semuanya sama gitu. Mulai dari situ dulu aja, kayak bisa gini loh, kalau kita mempromosikan suatu produk kan pasti kayak, apa namanya, "Kemarin aku habis makan loh," misalnya, "habis makan ayam goreng loh di sini gini-gini," gitu kan. Terus, "Emang enak?" "Enak kok," gitu kan. Nah, akhirnya, itu namanya, power of mouth ya, word of mouth itu ya, itu kan sangat berpengaruh ya. Nah, ketika kalian sudah ngomong itu, "Oh, emang iya?" Akhirnya teman kalian mau coba nih gitu. Terus kemudian lama-kelamaan akhirnya banyak yang coba dan akhirnya, restoran atau misalnya warung makan ayam itu jadi terkenal gitu kan. Itu kan sebenarnya part of awareness yang kadang kita ini suka lupa gitu loh, ternyata word of mouth itu sangat berpengaruh sekali. Jadi kalau aku bilang untuk tahap awal kalian bisa melakukan seperti itu dulu gitu awareness-nya. Kemudian kalau misalnya kalian mau bikin, action-nya adalah, "Oke, kita coba bikin yuk biar lebih menjangkau banyak orang lagi," mungkin kayak target market atau orang-orang yang bukan dalam lingkar satu kita gitu kan. Ya udah bisa mulai dengan pakai platform digital tadi, entah itu mau pakai sosial media, entah itu mau pakai WhatsApp Blast gitu. Itu pun bisa jadi bahan atau, salah satu cara untuk awareness, ya untuk yang menjangkau. Jadi gitu, tadi kayak jadi intinya kayak kalian bisa menjangkau, orang-orang di lingkar satu maupun di lingkar 2 kalian. Dan nanti lama-lama kan pasti jadi besar gitu loh, tapi yang paling penting adalah word of mouth itu jangan dilupakan. Itu sih dari aku. WOM ya, Kak, ya, Yes, word WOM of itu mouth. sangat berpengaruh. Thank you ya Titus untuk pertanyaannya. Thank you juga, Kak. Gimana Titus, sudah menjawab? Sudah kok. Siap, siap. Terima kasih Titus untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain nih, yang akan jadi tim event mana nih? Akan jadi tim event mungkin boleh juga bertanya terkait pelaksanaannya kah atau idenya gitu ya. Teman-teman boleh langsung tanya juga di sini. Monggo. Kebetulan belum dibagi tuh JR ya, baru mau dibagi hari ini. Jadi kayaknya masih belum kebayang ya Mas ya mereka. Iya. Tapi kayak Titus ketuanya nih Mas. Nanti ada Udah dua bisa. tim, ada dua tim kok. Ada dua tim satu I see. Oh, berarti ini ketuanya ada 2 nih. sifatnya online, jadi kita bagi 2. Nah, nih Oke, teman-teman silakan yang lain. gitu ya, passion di bidang sosial gitu ya, ini boleh banget nih, ini kesempatan teman-teman bertanya ya, Mas. Saya mau nanya deh, Pak. Boleh Dominik, monggo silakan. Iya, perkenalkan nama saya Dominik, Kak. Mau tanya lebih ke pengalamannya aja sih, karena kan kita ada perubahan pasti dari offline ke online kan, yang kakak-kakak juga mungkin rasakan, walaupun campaign-nya mostly digital gitu. Tapi boleh nggak Kak sharing-sharing mungkin kesusahannya atau bahkan kemudahannya perubahan dari offline ke online sendiri gitu, Kak. Thank you. Ya, mungkin dari aku dulu ya, nanti bisa ditambahin sama Kak Hanin. Jadi kalau dulu tuh kita punya campaign, terus, bener banget tadi yang Mbak Hanin bilang, kita ke kampus-kampus atau ke sekolah-sekolah. Nah itu kalau untuk, apa ya, eee, kesan pesannya, kalau misalnya untuk offline itu bener-bener dapat banget kan ke ininya, ke apa namanya, targetnya gitu loh. Kita udah bener-bener tercapai banget nih ke targetnya, udah tahu nih, oh, nanti, kita akan ke sekolah ini yang memang, bener-bener targetnya DSI, itu anak muda gitu kan. Jadi terus udah gitu, di depan mata juga dan langsung dapat gitu kan, submission-nya misalnya kayak gitu. Nah itu udah bener-bener, enak banget tuh, apa namanya, kesan baiknya tuh enak banget gitu, udah dapet targetnya, terus dapet juga submission-nya, pokoknya dapet semuanya, terus pesan kita juga nyampe gitu. Jadi, bener-bener tepat sasaran, itu di offline-nya. Terus, begitu, kita ke online, sebenarnya gini, sebenarnya waktu kita offline juga kita berdampingan sama online. Jadi, kita berjalan offline, kita juga berjalan online. Jadi kita benar-benar berdampingan nih. Jadi, dari offline itu kita kasih tahu ke anak-anak atau, ke anak-anak sekolah atau ke anak-anak kampus kalau kita punya campaign, campaign positif yang mereka bisa ikutin gitu kan. Terus,
habis dari situ kita kasih tahu ke mereka, habis itu mereka bisa, ikutan campaign itu, tapi ya lagi-lagi kita, arahinnya adalah ke online-nya, gitu. Jadi emang benar-benar dari offline itu kita berdampingan sama online. Nah, itu tadinya, karena ada offline-nya jadi, targetnya juga benar-benar tepat gitu kan ya. Terus kalau yang sekarang itu kita benar-benar semuanya online nih, aku manggilnya apa, Dominic gitu ya. Ini habis itu kita benar-benar, jalannya cuman online nih karena offline-nya udah off gitu kan, udah nggak bisa nih, offline-nya udah nggak bisa jalan. Nah, kalau untuk kesan pesan di online-nya yang benar-benar kayak full online-nya, bener banget juga tadi, kata Kak Hanin, kita tuh bener-bener gencarnya atau kita tuh bener-bener kayak kasih woro-woronya itu di teaser. Jadi kita tuh banyakin teaser dulu tuh di awal-awal. Kayak kita kasih tahu dulu nih ke anak-anak muda atau ke pengguna internet lainnya nih, kalau kita punya campaign online nih, kita kasih teaser-nya. Pertama kayak, kita, lagi adain campaign online loh gitu, kita kasih teaser-nya segala macam. Terus habis itu kita kasih fun fact, misalnya kayak, eee, apa namanya, eee, pokoknya kayak beberapa hal bisa dilakuin misalnya selama di rumah aja, kegiatan positifnya apa nih, misalnya contohnya kayak, teman-teman bisa main games gitu, teman-teman bisa ngapain aja dan salah satunya adalah ikutan, campaign online-nya si Desi. Kayak gitu sih, Dominic. Jadi memang benar-benar woro-woronya tuh kalau benar-benar kita ngelakuin di online tuh benar-benar dikencenginnya adalah di teaser-nya dulu. Kayak kita kasih tahu dulu, warganet kalau kita ada campaign, terus kita kasih tahu juga gimana caranya mereka ikutan campaign kita. Jadi, kemarin tuh DSI bikin kayak video gitu, video orang yang gimana caranya mereka ikutan campaign-nya. Nah, jadi kayak misalnya kita kasih tahu call to action-nya gimana supaya mereka bisa ikutan gitu. Itu bener-bener kita bikin tuh. Jadi kita bener-bener rekam dari handphone, jadi kayak gimana caranya misalkan mereka ngambil foto dulu nih kalau mereka lagi, misalnya berolahraga di rumah gitu kan ya, olahraga di rumah mereka ngambil fotonya, set, terus mereka, kasih caption-nya semenarik mungkin bagi mereka atau sekreatif mungkin, habis itu mereka kasih hashtag-nya gitu-gitu, terus mereka tag DSI gitu-gitu, habis itu baru mereka upload. Nah itu bener-bener kita buat tuh Dominic, bener-bener kita buat videonya gimana cara mereka melakukan itu untuk ikutan si campaign-nya, gitu sih. Mungkin Mbak Anin ada yang mau ditambahin? Oke, thank you Neneng, penjelasannya udah cukup ini ya, mungkin Domin Sebentar, kayaknya Kak Hanin lagi keluar nih. Ya, internetnya nggak ini. Bentar ya teman-teman. ada sama sekali. Nah, oke, udah masuk. Oke, udah kedengeran? Sorry, di sini internetnya emang suka kadang-kadang ini. Jadi, Dominic mungkin aku bisa kasih tambahan sedikit, memang kalau campaign offline dan online itu kan ada pro kontranya ya gitu, tapi bisa aku explain mungkin gini, kalau dalam sekarang transisi dari offline ke online itu sebenarnya justru lebih enak, lebih mudah, walaupun memang, kalau bisa dibilang effort-nya agak lebih lumayan. Mungkin kalau offline kan begitu kalian terjun ke jalan, sekali aja udah selesai gitu ya, terus, ibaratnya hanya cukup sekali aja atau 2 kali lah gitu. Tapi ketika ke online kan kalian itu, continuity gitu, harus harus konsisten dan kemudian nggak bisa kosong tuh gitu. Harus selalu menemukan, konten-konten yang kira-kira tepat untuk menyasar target market kalian tadi gitu. Jadi misalnya kalau online itu selain tadi Neneng bilang, kita mulai menjangkau orang-orang dengan kita bikin, online challenge, terus kemudian ada action-nya, terus kemudian ada cara-caranya gitu. Nah, di dalam online online ini ketika transisi sebenarnya itu juga menguntungkan karena apa? Sekarang semua orang itu lagi di rumah. Kemudian mahasiswa sekarang kan juga lagi banyak yang school from home ya gitu. Bahkan karyawan juga banyak yang work from home. Nah, mungkin kampanye itu juga bisa mengarah ke sesuatu hal yang kira-kira bisa dilakukan ataupun bisa membangkitkan motivasi ketika kita lagi dalam kondisi seperti ini gitu loh. Dalam kondisi positif kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya selama kita di rumah aja ya. Jadi kurang lebih dan kemudian gini, screen time gitu kan, orang-orang sekarang itu kan tinggi, naik, meningkat gitu screen time-nya gitu. Mereka bisa yang namanya melihat handphone ataupun misalnya ngelihat, media sosial itu 2 kali lipat dibanding daripada, pada umumnya gitu, daripada, sebelumnya, habit mereka yang sebelumnya. Jadi itu bisa kalian manfaatkan. Nah sebenarnya the last point-nya sih, kalau misalnya kalau kita di sini kan di DS ini memang kita ada budget khusus ya gitu yang namanya buat budget advertising atau campaign di Facebook placement ataupun di IG placement gitu kan. Itu bisa digunakan sih seandainya mungkin nanti kalian punya budget nih gitu, menggunakan Facebook placement atau IG placement itu sangat-sangat akurat buat menjangkau tadi, orang-orang ataupun target market di luar dari lingkar satu kalian.
gitu. Itu sih, Dominik, semoga menjawab ya pertanyaan dari kamu. Iya, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih Dominik untuk pertanyaannya. Nah, teman-teman, mungkin satu orang lagi kali ya terakhir untuk pertanyaan. Nah, yang masih penasaran nih, boleh banget ngajuin. Tadi pertanyaan itu sudah keren, pertanyaan Dominik udah keren. Nah, yang ketiga ini harus juga makin keren lagi. Teman-teman mungkin akan banyak bertanya lebih ke terkait teknis ya gitu ya. Karena teman-teman UMN ini karena biasanya ketemunya sama eventnya offline, nih, on-site gitu. Nah, kali ini tantangannya mereka adalah harus merubahnya menjadi online, ya digital. Nah, ini yang menarik sih buat yang saya hadirkan YCAP Do Something khususnya untuk teman-teman supaya teman-teman bisa dapat insight banyak. Dan ini ya teman-teman, saya harus kasih tahu ini hanya di kelas kalian doang loh. Ini insight, ini sangat opportunity-nya luar biasa banget, cuma di kelas kalian doang, kalian harus bersyukur. Kenapa saya marah ya? Silahkan teman-teman yang mau nanya lagi. Galak banget ya, Kak? Mohon maaf ya. Tapi bener loh, yang Jeremy bilang bener loh. Ini eksklusif kelas ini doang nih. Eksklusif kelas ini doang loh. Benar-benar Waduh. banget sih. Nah. Aku langsung ditodong gitu kan. Ayo masuk ke kelas ini ya gitu. Jadi pembicara ya gitu. Iya, Oke, siap Kak. Suatu privilege ya berarti buat kita juga ya, Neng ya, diundang di Iya. sini ya. Waduh, Kita juga senang banget ya. gitu loh Iya. share-share ke kalian. Oke, nah teman-teman kita masih tunggu nih satu pertanyaan terakhir kali ya sebelum jam 12, nanti teman-teman bisa lanjut ke sesi berikutnya. Ya, satu pertanyaan lagi, silakan. Nih kelihatan nih tim intinya nanti Hai Titis mau Kak, Hai Yuliani, silahkan. aku mau nanya, kan kalau tadi kakak-kakak bilang call to action-nya kan kebanyakan mereka kayak ngepost di sosial media dan lain-lain. Kalau misalnya dari campaign itu call to action-nya itu kayak bentukan seminar gitu, bisa nggak ya dalam untuk kasus seperti sekarang? Oke, call to action ya. Silahkan Kak Neneng. Thank you Yuliani. Makasih Kak. Thank you pertanyaannya. Oke, ini banget nih, pertanyaannya bagus banget karena ini mau kita lakuin juga di bulan Februari ini. Jadi gini Yuliani, kita memang, melakukan call to action-nya kan semuanya secara online gitu ya, mereka harus ikutan gitu, mereka harus posting di media sosial gitu kan, lagi-lagi itu gitu caranya gitu. Tapi enggak, bener banget kata Yuliani, enggak cuman itu karena di campaign bulan Februari ini kita kan mau adain tema namanya bullying nih Yuliani. Nah, di situ kita, tetap ya, di situ kita kasih teaser, kita kasih tahu kalau kita ada campaign itu tetap banget gitu, supaya mereka tahu gitu kan. Dan setelah itu, habis itu call to action-nya ngapain nih Kak, kalau misalkan mereka udah tahu, kita udah share nih di media sosial misalnya teaser-nya untuk kita ada campaign bullying. Nah, sebenarnya pertama, di DSI sendiri yang mau lakuin ini di bulan Februari itu kita kan ada tema bullying. Kita akan share untuk teaser-nya, habis itu kita call to action-nya kita suruh mereka untuk isi link yang memang, yang pernah pengalaman mereka atau mereka alami. Misalnya mereka adalah, korban bullying atau mereka adalah, saksi dari bullying misalnya kayak gitu. Nah mereka, kita minta mereka isi link tersebut. Nah setelah itu closing-nya atau ending-nya kayak gimana, ending-nya kita mau adain webinar nih Yuliani. Jadi di closing-nya itu kita mau panggil, orang yang memang kompeten di bidang, itu ya, di bidang mental health itu. Jadi kita mau undang kayak psikolog gitu, kita mau, adain acara di, akhir Februari atau di closing-nya si campaign ini. Jadi nanti kita akan kasih tahu nih, kalau misalnya, kita akan bacain juga nih dari yang udah mereka isi ya di link itu, kita akan bacain beberapa kayak misalnya korban bullying atau kayak gimana gitu. Terus kita akan minta si orang yang kompeten ini untuk, sharing gimana sih cara, ngadepinnya misalnya kayak gitu. Gimana cara mengatasinya kalau misalnya kita di-bullying atau, kita, jadi saksi misalnya kayak gitu. Nah, kita mesti ngapain? Nah, itu, kita akan minta psikolog untuk sharing session di webinar kita gitu. Jadi, memang tidak melulu untuk mereka call to action-nya ke media sosial, tapi kita juga bisa gunain untuk kita bisa ngadain untuk webinar, semacam itu webinar atau kelas online kayak gitulah, Yuliani. Tapi lagi-lagi memang, harus align juga ya untuk kita ngadain kelas atau webinar ini kita memang harus benar-benar misalkan cari pembicaranya yang memang kompeten di bidang itu gitu. Jadi kita nggak sembarangan juga buat adain kelas atau adain webinarnya. Itu sih. Kak Anin kalau mau tambahin silakan.
Oke. Jadi kalau misalnya call to action-nya dalam hal lain gitu benar. Jadi kita tuh, kalau DSI ini baru akan kita mulai di bulan ini mau bikin webinar gitu kan. Tapi temanya tadi udah kita cari tahu tuh temanya seperti apa dan kemudian, speaker-nya ataupun narasumbernya juga harus tepat gitu, harus sesuai dengan campaign tadi. Nah kalau di YCAP-nya sendiri sih sebenarnya kita sudah selama kemarin pandemi ya, kita tuh udah hampir bikin 4 sampai 5 webinar dalam bentuk tuh, streaming, webinar Zoom dan juga streaming YouTube gitu kan. Kita bikin seperti itu. Bahkan pada saat launching suatu program baru ya atau project baru itu kita menggunakan, webinar karena memang kita tidak bisa melakukan press conference ataupun misalnya launching event dalam bentuk offline. Jadi mungkin nanti untuk awal kalau memang kalian mau bikin suatu campaign, ini mungkin tadi menyambung pertanyaan Titus ya di awal ya, awareness-nya mau seperti apa gitu. Is it okay kok kalau kalian mau bikin, campaign launching kalian itu melalui webinar ataupun melalui Zoom ya, mungkin pakai Zoom aja kali ya. Itu oke banget, terus nanti bisa kalian, pada saat kalian melakukan webinar mungkin entar ada salah satu pihak yang bantu kayak taruh di IG live misalnya kayak gitu. Jadi direkam aja dari dari laptop gitu kan, dibikin di IG live aja. Jadi, itu tadi yang aku bilang, digitalization ini ataupun kondisi di mana akhirnya kita harus dituntut serba online ini sebenarnya bikin kreativitas kita tuh jadi meningkat gitu loh. Dan mungkin di sini kalian-kalian ini kan pasti lebih kreatif ya dibanding kita yang mungkin umurnya udah ya masuk ke 30-an, 25 sampai 30 ke atas lah gitu ya. Mungkin kadang kadar kreativitas kita tuh juga baru keluar kalau udah ada pressure gitu loh. Nah, kalau kalian kan mungkin pressure-nya masih belum terlalu tinggi nih gitu. Nah, jadi aku rasa seperti yang tadi aku bilang ya, dengan adanya bikin webinar gitu, itu pun bisa meningkatkan awareness ke orang-orang yang ingin kalian jangkau atau ke target market kalian. So is it good sih kalau kalian mau starting dengan seperti itu, gitu. Oke, Yuliani apakah Makasih, terjawab? Kak. Oke. Nah, mungkin itu akan jadi pertanyaan terakhir hari ini kali ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman kita mau say thank you dulu nih sama teman-teman Yayasan Cinta Anak Bangsa. Boleh minta reaction-nya sekali lagi nih teman-teman. Terima kasih banyak Mbak Neneng dan Mbak Hanin sudah sharing di kelas hari ini. Kami sungguh terhormat ya, seneng banget gitu karena sangat senang ya Mas Fahri ya bersama teman-teman yang di Insight. Apalagi kelas ini doang ya Mas Fahri, ini saya harus tekankan kelas ini doang. Kak Jeremy, Cuma kelas mungkin ini di kita kelasnya bisa Titus, ntar saya inget kelasnya Titus, kelasnya Dominik, sama kelasnya Yuliani. Kak Jeremy, terakhir mungkin bisa kita mengabadikan momen ini kali ya, karena Boleh banget. kita mengabadikannya kali ya. Silakan. Nah, teman-teman mungkin tadi karena ini udah request-nya Mbak Neneng nih, jadi teman-teman saya mau undang teman-teman untuk turn on kameranya, kita akan foto bersama gitu ya. Ini akan saya bantu gitu. Nanti juga setelah ini akan ada sedikit informasi, lalu kita bisa masuk ke sesi yang berikutnya bersama dengan Mas Fahri. Ini ketahuan banget ya kita kayak jualan MC ya Mbak Neneng ya. Kalau butuh MC nanti di campaign-nya hubungin kita ya. Nah, sebenarnya selain DSI ngadain campaign juga saya biasanya sama Jeremy nih nge-MC nih. Job desk ini. Aduh, Mbak Neneng. Job site-nya. Oke, teman-teman sudah siap ya. Saya mulai dari halaman pertama. Silakan pasang senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama sudah selesai, masuk ke halaman yang kedua. Nah, teman-teman tahan dulu senyumnya. Itu ya. 1, 2, 3. Asik. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, mungkin ada beberapa hal yang saya tambahkan terkait terakhir sebelum kita akan masuk sesi selanjutnya dan teman-teman YCAP juga akan berpisah nih hari ini teman-teman ya. 1 jam saja tapi sungguh memiliki insight yang sangat baik gitu. Nah, mungkin saya akan ada sedikit pesan sponsor nih ya teman-teman. Karena saya dari Pusat Karir CDC UMN, teman-teman harusnya sudah tahu saya. Kalau teman-teman nggak tahu saya, teman-teman harus cari tahu tentang saya. Saya nggak mau tahu ya. Jadi itu adalah kenapa yang galak saya ya kan gitu ya. Nah, teman-teman saya akan berbicara sedikit tentang rekrutmen gitu ya. Nah, YK Foundation ini salah satu perusahaan non-government gitu ya yang bisa, kalau sekarang sih sebutannya social enterprise. Nah, untuk teman-teman yang suka di bidang passion di bidang sosial gitu, teman-teman bisa bergabung di YK Foundation as a volunteer or as a intern gitu ya teman-teman. Nanti bisa lewat CDC juga dan selalu buka gitu ya dan menarik nih karena saya bisa share ke teman-teman ketika saya magang di sana juga. YCAP ini jadi salah satu tempat yang punya pengalaman yang sangat besar gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang kerjasama juga gede seperti Facebook, HSBC, terus Mandiri Investasi, KAU gitu ya, campaign remaja KAU, kreatif, aktif, dan optimis gitu. Masih apal gue ya kan. Nah itu teman-teman bisa memperkaya gitu ya pengalaman teman-teman terkait passion kalian di sini gabung sama YK Foundation gitu. Nah nanti detailnya seperti apa teman-teman bisa follow Instagramnya @cdcumn.
bisa follow Instagram YK Foundation, bisa follow Instagram do something_id gitu ya. Promo terus Dan follow pokoknya intinya Instagramnya ketahuan kan Jeremy. Harus jualan. follow ya, harus follow Panas, Instagramnya panas. DSI ya. Terus follow Jeremy Kristabel juga saya Oh, ya kan. tetap Kan ya, ini juga tetap ada promosi. juga. Tetap Mas promosi Fahri diri juga sendiri di-follow ya. dosennya, jangan lupa ya. Rusuh banget ya. Dominic langsung close kamera loh. Langsung close kamera aja, langsung buka handphone, maksudnya follow gitu kan. Nah, paling itu sih teman-teman, ini mungkin teman-teman kan masih di semester 4 atau 5 gitu ya, nanti untuk ke depannya teman-teman mungkin 6. kepikiran, oh 6 ya, 6. kepikiran Semester untuk, depan magang. oh semester depan udah magang tuh, Oh, pas udah kan, pas jadi kalau tuh. udah kepikiran mau join di YCAP sudah bisa banget gitu. Nah, paling segitu sih dari saya dan teman-teman YCAP. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, saya kembalikan ke Mas Fahri, silakan Mas. Baik, terima kasih. Tapi tunggu ya, satu pertanyaan buat YCAP. Ini kantornya di mana ya? Saya pernah ke kantor YCAP yang dulu ada facility kelas-kelas gitu, kelas salon, kelas otomotif, kalau nggak salah ya, ada kelas Iya apa benar lagi. Oh iya benar. Masih di situ bukan? Oh iya, itu rumah belajar kita Mas Hari. Oh, rumah belajarnya ya. Iya, Iya, jadi jadi kalau kalau Apa ya? YCAP-nya Kebon jeruk bukan? ya yang di Ya. Duri Kepa ya. Duri Kepa, ya betul. Nah, Kalau kantornya untuk head office-nya itu di Sunrise di Jalan Surya Mandala 1 nomor 8D. Oke, baik. Nah, itu teman-teman mungkin kalau mau mengunjungi rumah belajarnya atau ke kantornya, boleh ya Mbak Neneng, Mbak Hanin? Boleh ya, Ya, Kak Hanin. biar Boleh dapat banget. pengetahuan realnya tuh seperti Boleh apa banget. sih program-program yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti apa sih social enterprise yang Yes, betul. minggu pertama saya ajarin gitu ya. Saya kasih contohnya, tapi kan cuma contoh kasus aja. Nah, realnya bolehlah kalian dalam kelompok kecil ya, karena ini lagi PSBB, Ya. tidak perlu rame-rame, silakan diperbolehkan tuh ya datang ke fasilitasnya YCAP gitu. Terima kasih banyak Mbak Neneng, Mbak Hani. Iya, mungkin Pak Fahri aku nambahin dikit kali ya, silakan, karena Mbak YCAP itu sekarang kan orang mungkin masih ngeliatnya dulu sebagai NGO ya gitu, non-profit Iya, organization. karena Kalau yayasan sekarang itu depannya. kita, Bu Vera sendiri gitu ya, sudah menggadang-gadang bahwa YCAP itu is a social enterprise gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan juga social enterprise itu apa gitu. Jadi memang Sudah. kita, ya that's Minggu right. Kita pun pertama. juga punya beberapa afiliasi perusahaan di bawah YCAP gitu. Jadi nanti silahkan boleh berkunjung banget ke rumah belajar kita ya. Silahkan banget loh. Baik, keren. Terima Ya. kasih. Oke, sudah cukup, Jeremy? Sudah Mas, Oke, saya baik. kembalikan Terima untuk kasih sesi banyak selanjutnya. Jeremy, terima kasih Mbak Neneng sekali lagi, terima kasih Mbak Hanin dan teman-teman yang sudah mengikuti sharing dari YCAP ini, insightful, dan mudah-mudahan bisa kalian serap ya, bisa kalian nanti praktekkan ya, melalui program-program yang kreatif yang akan kalian eksekusi selama 1 semester ke depan. Gitu, sekali lagi terima kasih banyak, sampai ketemu